kalau kita bab tentang penyakit ini kita bahas Bapak sekalian, maka sebenarnya caranya cuma dua, ya. Caranya cuma dua yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki masalah kesehatan kita secara natural atau secara fitrah begitu. Dua itu yang pertama apa? Yang pertama remove the bad. Saya nggak bisa ninggalin nasi, nggak apa-apa. Tapi nasi Anda atau nasi kita itu kalau bisa jangan menyebabkan gula darah kita naik habis makan. Caranya gimana? Banyak caranya. Cuman kalau saya biasa andalan-andalan saya itu saya dapatkan itu dari rimpang-rimpangan. Rimpang, ya. Jahe, kunyit, serai, ya, lengkuas, apalagi itu. Cengkeh, kayu manis, pala, itu mereka ini sebenarnya kalau boleh saya katakan kalau Anda mulai rutin aja minum itu pelan-pelan, apalagi dengan yang tadi sampaikan tadi, dengan konsep itu, lihat aja sendiri. Idealnya 3 bulan. Maka dua ini sebenarnya obat, sabar sama syukur itu obat sebenarnya. Kalau belum sembuh gimana? Ya sabar. Sabar dulu. Karena memang belum waktunya sembuh, ya nggak bakal sembuh gitu loh. Jadi makanya saya sering bilang jangan suka mengagung-agungkan teori, konsep, obat apalagi herbal atau apapun, nggak bisa. Sudah Allah bilang wa iza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang sembuhkan. Kalau belum waktunya sembuh, nggak bakal sembuh. Pertanyaannya, kapan kira-kira kesembuhan itu bisa Allah berikan? Kapan? Saat sudah ridho, kan gitu kan? Saat sudah pasrah, saat sudah tawakal, adalah ikhtiarnya sedikit, sehingga nanti pada satu titik apa yang diminum itu kadang-kadang secuil, biasa aja, tiba-tiba sembuh. Kenapa? Karena bahan baku atau makanan ruh dan makanan jiwanya sudah dapat. Anda kalau baca buku Aid Al-Qarni yang La Tahzan itu, ya, Dr. Aid Al-Qarni itu, subhanallah ya, itu ada kisah kan seorang perempuan atau seorang laki-laki kena kanker, disebutkan di situ. Penyakit yang kata rumah sakitnya itu cuma berapa bulan saja nanti usia dia. Apa yang dikerjakan? Dia sewa kapal, dia pergilah berlaut. Pokoknya dia bikin senang-senang lah gitu kan dirinya. Ya, mungkin itu memang kesenangannya dia. Ya, waktu balik lagi dia, subhanallah ya, kankernya, tumor itu mengecil gitu. Nah ini 3 nih, makanan ruh, makanan jiwa, makanan jasad. Kita bahas ini nanti. Ini baru pembukaan. Ya. Jadi masalah sekarang itu dalam bidang kesehatan itu, jadi Anda sudah mulai paham. Ya, ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian sudah mulai paham itu sebenarnya masalahnya apa sih? Karena ketidakmampuan kita mengelola hati, mengelola emosi. Saking banyaknya fitnah luar biasa. Ya, jadi apa yang Nabi sudah berikan nasihat itu kadang-kadang justru malah kita langgar. Ya, pasti muncul masalah nanti. Ya, maka kalau kita mau kembalikan, ya kembalikan saja. Ya, kembalikan pada Allah, banyak-banyak bertakorup, ya. Atau kalau nggak penting dilihat, didengar, dibicarakan, didiskusikan, gak usah lihat. Nggak bermanfaat, itu kaidahnya begitu. Nggak bermanfaat buat apa? Pertama paling penting itu buat iman. Kalau nggak bermanfaat buat iman, gak usah dilakonin. Kalau nggak bermanfaat buat ilmu, juga nggak usah lakonin. Kalau nggak bermanfaat untuk membuat diri kita menjadi lebih baik, nggak usah lakonin. Berarti kita nggak boleh receh-receh dong hidup ini. Aslinya iya, tapi zaman sekarang kan receh-receh aja hidupnya. Ya, tanda-tanda receh, tanda-tanda receh itu apa? Saya nggak nyalain sih, tapi mungkin saya mengalami itu juga soalnya. Ketika anak mahasiswa selesai kuliah dengan umur 20, 21 tahun, 22 tahun gitu kan, apa yang mereka pikirkan? Kira-kira apa yang anak mahasiswa itu kan selesai itu sekolahnya, entah fakultas apalah. Apa yang mereka pikirkan setelah mereka selesai kuliah? Kerja kan? Apalagi? Gaji. Ya kan? Punya istri, punya anak, atau punya suami gitu-gitu aja. Itu salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau kita masukkan itu ke bahasa peradaban, receh banget. Receh.
Paham kenapa recehnya? Nggak paham. Jadi ilmu cuman sekedar untuk urusan dunia. Dia nggak mikir kira-kira, lihat sekarang. Ilmu yang dia pelajarin itu bisa menyelesaikan masalah apa di masyarakat atau di umat. Karena zaman dulu ilmu itu untuk amal, zaman sekarang ilmu untuk ilmu. Ilmu untuk ilmu. Orang belajar ilmu untuk mengcounter ilmu yang lain, termasuk ilmu agama juga. Itu yang terjadi kalau kita lihat zaman sekarang. Sehingga apa? Ngomongnya kejauhan, ini pintar lah, apa segala macam lah, belajar itu dengan gelar sederet-deret gitu, tapi nggak menyelesaikan masalah. Maka sudah dikasih tahu pagi-pagi kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ilmu tentang matahari. Apa cerita matahari? Ilmu tentang tidur. Contoh nih, kita bicara sedikit tentang tidur. Apa kalimat kalau Anda baca dalam Al-Quran? Surat Al-Kahfi itu kan ngomongin tentang tidur Ashabul Kahfi kan? Berapa lama mereka tidur? Saya kasih pilihan. Tidurnya mereka itu berapa lama? 309 tahun atau 300 tambah 9 tahun? Kenapa ada tambah? Kenapa nggak Allah sebut 309 tahun? Kenapa Allah katakan 300 ditambah 9 tahun lagi? Coba. Saya mikirnya mungkin ya. Mungkin ala-ala saya gitu kan. Coba lihat nanti kalau dibuka kan. Kenapa nggak langsung sebut 309 tahun? Tapi dikatakan di situ, coba buka di Al-Kahfinya tuh. 300 ditambah 9 tahun. Itu bab tentang tidur. Ya. Mungkin mereka ada satu waktu tuh bangun gitu kan. Bangun lihat, wah, zaman belum berubah nih, kita tidur lagi aja. Setahun nambah, belum berubah lagi, tahun nambah. Jadi baguslah kaum rebahan itu. Daripada Anda bangun maksiat, dengan tidur aja. Daripada bangun tidak berkarya, bikin maksiat, udah tidur aja lah, bagus, lebih aman itu. Ya. Kaum rebahan. Ada nggak Bu? 300 tambah 9 tahun. Pakai handphone lebih cepat biasanya itu. Oke. Tidur, bab tidur gitu kan. Makanya lihat, kalau Anda yang pergi gym atau mau hidup sehat segala macam, makan sehat, udah dibilangin mustahil bisa dapat badan yang bagus kalau tidurnya nggak benar. Mustahil. Percaya saya. Saya tanya sama ahli gizi, tanya sama PT, personal trainer. Dia bilang Anda at least, dia bilang 6 to 8 hours a day. 6 sampai 8 jam sehari tidur, itu pun dengan catatan tidurnya benar. Maka Islam mengajarkan nggak tentang tidur? Ajarin. Cara tidurnya gimana diajarin, waktu tidurnya kapan diajarin, waktu bangunnya diajar. Kumil laila illa qalila, kan ada hadis, ada ayatnya itu. Jadi dia kayak satu paket syariat ini. Ya. Jadi masalah terbesar itu nanti akan terjadi kalau apa? Kalau dia dilanggar. Makanya kita perlu tahu, ya kan, ada waktunya kita perlu belajar makosidnya apa. Makosid itu tujuan syariat itu apa? Sekarang saya tanya, tujuan puasa itu apa? Hah? Kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Di depan ini hadiah semua nih, bukan display. Sengaja saya bawa. Hah? Makosidnya puasa, tujuannya puasa itu apa? Coba angkat tangan. Bapak dijawab nggak? Makosidnya puasa apa Pak? Hah? Godul basor. Hampir benar. Ya Bu. Apa ke? Nggak dengar orang krungu. Ibu dokter ya? Ibu dokter ya? Oh, mau hadiah Bu? Saya kasih hadiah Bu. Hadiahnya banyak. Nih, Ibu ambil semua, bagiin ke teman-temannya. Nanti diambil ya. Mau ambil sekarang? Nanti aja deh. Sebanyak hadiahnya. Bapak nanti dapat hadiah Pak. Bapak nanti dapat hadiah buku ini, buku doa. Nanti Bapak bagi-bagi doa-doa sesuai tuntunan Quran dan Sunnah. Ini doa juga.
Nanti diambil ya. Baik, makosidnya apa puasa itu? Kalau ibu tadi bilang itu secara fisik benar, autofagi, detox, dan dia the best. Apa itu? Kita bilang tuh the most forgotten cure. Penyembuhan yang sering terlupakan tuh puasa. Tapi sebenarnya bukan itu makosidnya. Coba lihat, kita sering dengar hadisnya loh. Berapa banyak atau betapa banyak orang yang puasa, kata Nabi. Mereka cuma mendapatkan lapar dan haus. Ujungnya hadis ini Nabi bilang apa? Karena mereka masih kok termenung gini. Karena mereka masih bohong, masih fitnah, masih ghibah, kan gitu kan hadisnya kan? Coba dibaca lagi narasi lengkapnya. Artinya puasa itu sebenarnya yang mau dibersihkan Allah apa? Hati loh. Hati, kata Nabi. Allah nggak butuh puasa orang yang masih bohong, masih fitnah, masih ghibah, masih menggunjing. Allah nggak butuh, meskipun dia lapar dan dahaga, nggak butuh Allah. Pada akhirnya kita mulai paham kan bahwa makosidnya, makosid itu maksudnya tujuan dari syariat itu Allah tetapkan. Sebenarnya yang Allah ingin jaga apa? Hati loh. Hati-hati dengan yang pergi umroh sekarang. Umroh itu jadi lifestyle. Anda harus paham makosidnya apa umroh itu. Paham? Kalau nggak nanti cuma dapat capeknya doang. Capek foto-foto, selfie. Ya, satu tetes air mata pun nggak netes di sana. Makanya dalam Quran itu Allah menyebutkan sholat itu berat, kata Allah. Ya. Nah, kalau bab sholatnya kita pakai lagi di sini, amal yang pertama kita pakai atau dihisab Allah apa? Sholat kan. Maka saya memandang begini, saya membayangkan itu ketika ada satu amalan yang Allah perintahkan kepada kita, ya, dan itu pahalanya sangat besar, dan bahkan Allah menyiapkan surga untuk itu, ya, itu biasanya efek keraganya juga banyak. Paham maksudnya? Ketika ada satu syariat itu diperintahkan Allah dan kita kerjakan sesuai dengan bagaimana Nabi mengajarkannya, ya, maka dia punya efek keraganya itu cukup optimal dan sangat optimal. Contohnya, contoh paling gampang itu mencerna kalimat saya ini. Contoh paling gampang itu puasa. Puasa itu berat nggak? Berat, sungguh berat. Kita ini Bapak Ibu sekalian, Anda saya diberi pilihan makan sama tidak makan, pilih makan atau tidak makan? Pasti pilih makan, lebih enak makan. Makanya berat kan? Saking beratnya Allah kasih satu pintu surga khusus buat orang yang berpuasa, kan gitu kan? Sodako berat nggak? Berat. Siapa bilang wakaf tuh lebih berat lagi? Karena meskipun wakaf itu masuk di bagian sodako, tapi wakaf tuh lebih susah, lebih berat loh. Kenapa wakaf lebih berat? Anda harus merelakan kepemilikan Anda dikembalikan pada Allah. Contoh nih, Bapak Ibu punya perusahaan. Dalam apa SOP perusahaan itu Anda sebutkan bahwa 25% keuntungan usaha disedekahkan dalam bentuk CSR. Berarti kan itu cuman share profit. Betul kan? Kalau wakaf bukan share profit lagi, share kepemilikan Anda di perusahaan tadi kepada Allah, dikembalikan pada Allah. Perusahaan ini saya wakafkan, 20%-nya buat saya, 80%-nya untuk fisabilillah. Lebih berat yang mana? Wakaf. Pahalanya lebih besar? Lebih besar. Maka kata guru saya itu, subhanallah, kita ini perlu memikirkan bagaimana kita punya buku wakafnya kita lebih tebal daripada buku nikahnya kita. Buku nikah berapa halaman? Paling 7 kayaknya itu. Kurang kali ya. Ya. Makanya di Turki itu, kalau Anda pernah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari, sebelahnya itu ada makam para menteri-menterinya itu. Di situ ada salah satu menteri di zaman Utsmaniyah itu namanya Lala Pasha. Lala Pasha ini punya buku wakaf setebal 300 halaman. Itu wakafnya dia selama hidupnya dengan istrinya dia. Tenang dia dalam kubur sekarang kan, insya Allah. Baik, sudah 10:04. Sampai jam berapa Pak Ramdan?
suka-suka saya. Sampai Allah menghentikan lisan saya bicara. Baik, jadi itu ya pertama ya. Jadi mulai sekarang dicari. Kita nih Bapak Ibu, Anda, saya, kita punya penyakit hati masing-masing. Beneran. Ya, penyakit hati ini ya, penyakit emosi kita ini harus kita mulai didik dia. Supaya jangan jadi masalah buat raga atau jasadnya kita. Ada orang hobinya sedih aja terus, sedih dikit-dikit, semua disedihin sama dia. Ada orang yang benci aja terus sama orang, macam-macam tuh. Ada orang yang curiga gitu, makanya dididik, hati dididik. Ya, itu yang pertama. Bagaimana cara mendidiknya? Pakai fitur syariat tadi. Fitur tanda kutipnya. Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir, ya. Sampai kita baca Quran itu kalau bisa termasuk juga Anda siapkan me time Anda sering-sering sama Allah. Me time. Ya. Jadi benar-benar ngobrol sejadi-jadinya sama Allah. Ya, karena itu obat, ya. Itu. Nah, baru masuk kita ke cara-cara tadi mungkin bisa Anda baca lah ya. Mungkin dengan sholat, dengan sedekah, dengan silaturahim, macam-macam. Karena itu obat semua sebenarnya. Ya. Jadi termasuk juga Quran itu ketika kita baca, sering saya sampaikan juga, jangan sekedar baca, tapi duduk bentar. Sebelum baca Quran itu Anda diam dulu sebentar. Ngomong sama Allah dalam bentuk niat Anda atau niat kita kepada Allah ketika membaca Quran tadi. Ya Allah, aku baca Quran ini mengharap wajahmu. Ya Allah, aku mengharap ridhomu, pahalamu, ampun, segala macam kita sebut. Ya Allah, aku memohon, meminta padamu, ya Allah, jadikan setiap huruf yang ku baca ini menjadi wasilah taufik hidayah untukku, ya Allah. Jadikan setiap huruf yang ku baca ini, ya Allah, menghilangkan penyakit hatiku, ya Allah. Bisa. Semakin banyak niat yang Anda berikan itu, maka sebagaimana itulah nanti Al-Quran itu akan bekerja pada kita. Paham ya? Sudahlah kita nggak ngerti bahasa Arab, nggak baca terjemahnya, baca aja terus tiba-tiba ayat nikah nangis dia. Apa hubungannya? Kalau Bapak Ibu yang umroh atau haji itu dengar Syekh Sudais itu atau Syekh Surem yang sudah pensiun, itu mereka tuh nangisnya beda loh. Syekh Sudais itu nangisnya kalau ayat-ayat azab, nangis dia. Syekh Surem itu biasanya ayat-ayat kekuasaannya Allah. Nah, kita ini kan semua ayat gak nangis-nangis. Ini baca, itu baca, gak nangis-nangis juga. Nangisnya ketika mobil hilang, anak gak lulus, itu receh banget. Nah, nangis pun receh gitu. Nangis pun receh, nangis itu berkualitas sedikit gitu loh. Saya kemarin ada bapak-bapak, saya marahin dia. Marahin maksudnya, dia jualan stiker gitu kan, ketok lah rumah, tok apalah, becet bel, assalamualaikum dengan, tolong beli stiker saya pak. Apa kau ini sebenarnya? Jadi laki-laki macam begini. Buat makan pak, berapa makan, sudah makan belum? Mau lamarin sudah. Tak boleh jadi laki-laki kayak begini, saya bilang, malu-maluin Allah sih. Saya omelin dia. Tapi saya kasih duit pada akhirnya. Dia juga kan stiker, udah makan belum? Belum. Tak boleh gini, jual-jualan aja, jangan melas-melas begitu. Apalagi jadi cowok, saya bilang, malu-maluin, saya bilang. Nah gitulah. Ada juga kapan hari itu yang kesel saya lihat laki-laki begitu. Itu zaman sekarang tuh pasti laki-laki gitu semua, wajahnya putih, kinclong, pakai Korea itu hancur itu, ya Allah, bikin rusak berat. Laki-laki kok bening gitu loh, gemes aku. Manicure, pedicure. Ibu-ibu, Anda tuh mencari laki-laki itu bukan sosok gantengnya, tapi berwibawa, punya karakter kan gitu kan? Oke lah kalau laki-laki nyari perempuan tuh bab cantiknya masuk, oke lah. Tapi kalau perempuan lihat laki-laki itu bukan bab ganteng yang dia lihat. Ini orang berkarakter nggak? Jalan sudah goyang nggak jelas begitu. Mau jadi laki-laki apa kayak begitu? Koamnya nggak dapat gitu loh. Ya, nangisnya urusan apa? Nggak dapat tadi ngantri beli handphone, plak. Ya, mungkin eranya era wanita. Zaman sekarang, zaman dulu kan Mitsubishi kuda,
Kijang jantan, sekarang Alia, Agia, Xenia, perempuan semua namanya. Nggak nyadar. Makanya anak-anak itu, apalagi ibu-ibu punya anak-anak laki-laki, Anda harus lihat dia tuh nangisnya karena apa. Bisa Anda lihat nih kualitas mentalnya kayak apa. Kalau sampai dia nangis urusan yang recehnya minta ampun, Anda harus perbaiki itu. Kasihan nanti dia kalau dia punya istri teraniaya sama istrinya. Istri kasih emping satu, sama urat dia. Makan sama dia. Nggak boleh jadi laki-laki kayak begitu. Ya, makanya baca bahasanya laki-laki Quran itu kan dua Allah pakai, zukuroh sama rujulah. Zukuroh itu laki-laki yang jenis kelaminnya laki-laki, hanya itu doang. Tapi rujulah itu laki-laki yang punya kapasitas qawam. Makanya kan bahasa qawam itu, lihat surat An-Nisa. Apakah ar-rujulah qawamu ala nisa? Enggak. Ar-rijal kata Allah. Ar-rijal qawam. Qawam itu bisa dapat kalau rujulahnya dapat. Mustahil dia punya qawam kalau rujulahnya nggak dapat. Zaman sekarang saking cintanya sama istri, minta pulsa pun sama istri. Mama tolong beliin pulsa. Kenapa? Atas nama cinta kasih sayang, gaji sebulan kasih ke istri. Ini nggak bener. Kalau saya sih ya, nggak bisa. Laki-laki itu pengendali keuangan di rumah. Nanti pulang ini, kalau ibu-ibu punya minta, ada nih anggaran saya sebulan, ini untuk ini segala macam, kasih saya anggarannya. Selebihnya papa atau abi yang urus. Biar aja, minta bonus. Kalau Anda menservis dia lebih bagus, minta bonus. Oh iya, apa-apa. Misalkan, itu baru benar, sehingga laki-laki tidak menjadi laki-laki yang teraniaya, atau suami atau istri yang teraniaya, karena itu akan jadi penyakit, beneran. Ya, begitulah. Makanya kalau bab ini kita pakai, berarti bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan hati di sana ketika saya mengerjakan ibadah? Kan gitu kan pertanyaannya kan? Bagaimana caranya saya bisa sholat supaya saya bisa dapat hati di sana? Kalau tanpa hati, tanpa khusyuk itu tak bisa. Ilustrasi begini aja, ilustrasinya, supaya ibu-ibu bapak sekalian bisa menerapkan ini. Umar itu atau satu, saya lupa sahabatnya itu siapa. Dia pernah lewat rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, lewat dia malam. Terdengarlah isak tangisnya Aisyah. Apa yang Aisyah baca? Itu surat Yusuf. Ya, yang artinya itu, kepadamulah aku mengadukan kesedihanku. Nanti coba dilihat. Surat Yusuf itu salah satu surat yang ulama menyebutkan itu kalau Anda baca ya rutin atau mungkin Anda tadaburi, itu bisa menghilangkan kesedihan. Ya. Lewat Umar itu, tangis Aisyah itu kedengaran. Balik dia, Umar lewat lagi, entah ceritanya apa nggak tahulah, masih terdengar Aisyah menangis dengan ayat yang sama. Maksudnya gimana? Kalau orang sudah pada fase menikmati, sekalian, ya, Nabi saja itu ada beberapa riwayat menyebutkan dalam satu malam itu cuman baca satu ayat. Malam jam-jam 1:30 sampai ke subuh cuman baca satu ayat. Saking mereka menikmati itu. Ya, sehingga Al-Quran itu memang betul-betul bekerja sebagaimana Al-Quran itu disebutkan Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Sebagaimana Al-Quran itu kan Allah kan Quran itu obat, syifa. Kan? Makanya nanti kapan-kapan cobain baca satu ayat aja. Jadi Anda sholat tahajud malam itu katakanlah 9 rakaat atau 10 rakaat plus 1 witir, 11 totalnya. 10 itu Anda cuma baca satu ayat, tapi satu ayat itu Anda baca berulang-ulang. Ayat apa? Ayat yang Anda paling suka dan Anda memang membutuhkan ayat tadi. Ya. Nanti Anda baca dulu terjemahannya sehingga Anda baca itu, kalau perlu aja Rabbana zalamna, itu kan ada panjangannya itu, baca terus ulang terus. Sehingga nanti Anda akan atau kita akan mendapatkan sholat yang terbaik,
Kok bisa? Kata Nabi, sebaik-baik sholat malam itu sholat yang lama berdirinya. Gitu. Kan seru tuh jadinya. Sehingga kita naik level bukan pada kuantitasnya saja, tapi ke kualitas. Quran juga sama. Baca sedikit ayat, nangis. Baca sedikit, nangis. Berhenti bentar, baca lagi. Sehingga nanti dia akan apa? Dia ngobatin hati. Gitu. Nah, baru kita masuk ke bab fisiknya. Fisik ini gampang sebenarnya. Ya, saya kasih anunya aja, clue-nya aja. Ya. Jadi kalau kita bicara penyakit Bapak sekalian dalam kaitan dengan fisik ya, setelah tentunya tadi itu dianuin ya, selesaikan ya fitrahnya itu, sedekahnya diperbanyak, silaturahim diperbanyak, makanan jiwanya diperbanyak. Makanan jiwa itu maksudnya apa? Kan ada makanan jasad, ada makanan ruh. Makanan ruh itu syariat, ya, sedekah segala macam. Tapi ada kalanya kita perlu makanan jiwa. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang memang misalkan Anda punya suami yang lagi sakit, hobinya mancing. Misal, suruh dia pergi mancing saja, karena itu obat buat dia. Makanan jiwanya, karena dia lagi mancing, senang dia mancing. Entah dapat, entah enggak, pergi mancing itu menyenangkan buat dia. Ibu-ibu misalkan Anda punya hobi yang selama ini tidak terakomodir, kalau bisa minta izin sama suami supaya tidak melanggar syariat, kerjain aja, karena itu makanan buat jiwa Anda. Ya, jadi kan tiga tadi tuh, makanan jasad, makanan jiwa, makanan ruh. Itu beda-beda semua tuh. Ya, supaya terakomodir semua. Nah, kalau kita bab tentang penyakit ini kita bahas Bapak sekalian, maka sebenarnya caranya cuma dua, ya. Caranya cuma dua yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki masalah kesehatan kita secara natural atau secara fitrah begitu. Dua yang pertama apa? Yang pertama remove the bad. Singkirkan yang buruknya. Tadi bab penyakit hati sudah selesai ya. Remove the bad. Remove the bad itu apa? Hilangkan. Jadi tubuh kita itu aslinya bisa mengerjakan atau memperbaiki dirinya sendiri asal apa? Tidak dibebani dengan yang memberatkan dia. Ya, remove the bad. Apa itu remove the bad? Semua yang mengganggu proses kita. Intinya makanan-makanan yang tidak asli, tidak natural, tidak alami, olahan ya. Mungkin yang sudah sering dengar itu sudah tahu lah ya. Semalam saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang saya kaget juga sama dia. 20 tahun migran. Lama kali. Ya. Terus dia bilang, saya lihat video-video dokter gitu kan. Terus mulailah saya mengurangi satu, dia bilang. Apa yang dikurangi? Nasi. Nasi putih itu dikurangi sama dia. Mulai berkurang tuh migrannya. Gak tahu hubungannya apa nasi putih, tapi ya babnya tuh mungkin lebih ke arah gula kan. Gitu. Kurangi nasi putih. Makanya remove the bad ini sebenarnya kan banyak yang sudah sering kali saya sampaikan, tapi banyak yang nggak bisa ngerjakan karena berat. Kurangi atau stop nasi putih. Stop tepung atau terigu, stop minyak goreng, kecuali minyak kelapa tuh oke lah. Yang keempat itu stop gula pasir. 4 ini remove the bad itu sudah boleh dibilang secara fisik ya 60%, 70% tubuhnya bisa reset ulang. Sudah sering kita, maka di rumah nanti beras-beras Anda mulai diperbaiki. Kalau kan kita masih bisa atau masih nggak bisa ninggalkan beras kan atau nasi, diganti. Makanya kalau dari ibu-ibu main di kafe itu berasnya kita pakai beras coklat ya. Kapan hari itu ada jamaah dari Bintaro gitu, satu bus datang sana main. Kebetulan pas lagi ada ya, kita ngobrol tentang makanan segala macam. Terus rimpang-rimpang, ada 17 jenis rimpang kita bikin di situ. Tujuannya apa? Tujuannya ya terlalu banyak yang tidak sehat ini kita coba mengimbangilah sedikit gitu loh. Mengembalikan kebiasaan. Bahkan sering sampaikan kepada orang-orang yang datang, ada bapak-bapak udah umur 78 tahun umur. Pak, ngapain datang sini? Saya bilang, masih sehat dia, bikin aja di rumah. Saya bilang gitu. Toh resepnya sudah saya tampang di situ. Saya bilang apa-apanya gitu. Oh beda dok rasanya, dia bilang. Datang sini gitu kan. Seperti itulah. Remove the bad. Ya. Olahan semua stop. Ya. Jadi kalau bisa mulai di rumah itu misalkan jatah beli gula pasir itu di stop. Misalkan.
ganti dengan yang sehat-sehat lah gitu. Atau kalau enggak Anda sudah mulai mengganti dengan substitusi yang lain ya. Contoh misalkan madu atau stevia, atau stevia. Itu juga bisa tuh. Di luar itu ya. Berarti kalau gula aren gimana? Nggak apa-apa, gula aren, gula kelapa, gula tebu yang masih masih asli lah gitu kan. Itu oke lah sebagai pemanis, tapi jangan terjebak di situ. Ya. Kita butuh karbohidrat, iya betul karbohidrat, tapi kalau bisa karbohidrat itu kita dapatkan dari sumber-sumber yang aslinya aja. Gula itu kan buah-buahan gitu kan. Ya, jadi nanti bisa jadi Anda minum kopinya nggak pakai gula. Ya, termasuk juga sering saya sampaikan, jangan terkecoh mau sehat tiap hari ngejus buah. Ya. Apakah itu sehat? Kalau bandingannya dengan sesuatu yang tidak sehat sih oke, tapi kalau kita bicara naik level, lebih baik buah itu saya sarankan dimakan, jangan di jus. Ya. Karena gulanya akan naik. Buah itu kalau di jus gulanya naik. Kadar gulanya ya. Jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian beli jus pinggir jalan itu ke buahnya kan cuma berapa potong, secuil, sisanya air sama gula sama kental manis. 3 bulan rutin kan minum itu, insya Allah kena diabetes itu kemungkinan besar. Rutin ya, tapi sekali-sekali nggak apa-apa lah, senang-senang aja nggak apa-apa. Remove the bad, ya, remove the bad ini jadi banyak ya, termasuk makanan-makanan olahan. Ya, saya tuh kadang-kadang kalau beberapa masjid yang pas lagi kajiannya agak rame gitu ya, mungkin kita bikinnya Sabtu Ahad itu, kayak kapan hari di Bandung itu kita bikin bazar sehat. Ternyata ketika diajak berkreasi bisa aja kita tuh. Ya, jadi bazar itu jualan macam-macam itu. Ya. Tapi hari kita kenal ternyata bisa gitu lah seperti itu. Ya, nantilah kapan-kapan kita buat. Kayak di daerah Citragreen ini juga ibu-ibunya juga jago-jago masak. Ya, sehingga nanti ada pasar Madinahnya kita, pasar sehat gitu kan. Seperti itu. Remove the bad yang pertama. Kemudian restore the good, itu poinnya. Dia remove the bad, restore the good. Jadi kan yang jeleknya kita stop, ya, racun hatinya di stop gitu kan. Kemudian apalagi racun emosi semua di stop. Kemudian yang racun, bukan racun sih, tapi yang nggak bagus lah ya, karena saya bilang racun nanti marah pula orang kan. Tapi gula tuh gula pasir tuh ya, ahli-ahli dunia tuh setahu saya lebih suka mengklasifikasikan gula pasir tuh poison loh, racun ya, kata mereka begitu. Karena efek yang terjadi ketika orang makan gula pasir secara terus menerus ya, itu buruk sekali kata mereka ya. Maka mereka lebih suka nyebut itu poison kata mereka gitu kan. Jadi berarti kalau saya bikin sambal gimana dok? Pakai kurma aja gulanya, cabai rawit, bawang putih, kasih garam, kurma dibuang bijinya, diulek, udah enak banget. Judulnya sambal kurma. Gitu. Bikin aja di rumah. Ya. Nasi juga, dok saya belum bisa. Jadi akhirnya kita mulai muter otak gitu ya, muter mikir gitu kan. Emang harusnya begitu. Saya nggak bisa ninggalin nasi, nggak apa-apa. Tapi nasi Anda atau nasi kita tuh kalau bisa jangan menyebabkan gula darah kita naik habis makan. Caranya gimana? Banyak caranya. Nasinya Anda kasih biji-bijian. Udah banyak lah itu, udah tahu lah itu mereknya apa, nggak usah saya sebut. Ya, biji-bijian ya. Jadi waktu masak itu ada biji kacang hijau, ada biji habatus soda waktu lagi dimasak itu. Atau kalau enggak nasinya Anda kasih VCO, campurkan supaya gula darahnya enggak naik. Ada juga cara yang lain, cuman enggak enak. Katanya nasi itu kalau dimasukin kulkas gula darahnya itu, cuman enggak lazim di kita. Ya. Atau kalau enggak sebelum makan nasi itu Anda makan sayur, ya, atau cuka, apel apa gitu, tuh gula darah kita tidak terlalu naik setelah itu. Itu caranya. Jadi mulai
berkreativitas gitu loh. Oke? Restore the good ini maksudnya apa? Restore the good maksudnya apa? Jadi tubuh kita itu dia bisa jadi kan gini. Tadi remove the badnya sudah selesai, restore the goodnya ini atau mungkin mengembalikan yang baik-baik tadi dengan cara memberi asupan. Nah, kita harus ngerti dulu nih. Ya, asupan itu yang kira-kira yang paling bagus untuk mengembalikan itu apa? Di samping tadi ada fitur-fitur syariat ya. Fitur syariat itu contohnya apa? Restore the good ini kita bisa masukkan di situ sebenarnya puasa. Puasa itu akan mengembalikan sistem tubuh kita. Ya. Kalau lah nggak puasa gimana? Perbanyaklah jangan terlalu sering makan. Makannya kalau perlu aja. Itu juga bagus, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian apa lagi Bapak sekalian? Restore the good ini. Tubuh manusia ini kita nih, ya. Bahan baku dasarnya kita ini kan asam amino. Jadi kita ini ya manusia ini kan dibikin hanya dari 4 jenis asam amino kan. Makanya kalau masih ingat zaman lu SMA kita belajar ATGS itu loh. Adenin, tirosin, guanin, sitosin itu lah. Tubuh kita itu kan di sini itu doang sebenarnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam asupan asam-asam amino. Saya lupa tuh esensial apa non esensial. Pokoknya dari luar tubuh kita itu. Ya. Nah, itu salah satu yang terbaik yang kita bisa asup itu di sumber-sumber yang khususnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Misalkan kurma, madu itu restore the good tuh. Atau kalau yang versi lokalnya kita air kelapa. Air kelapa itu kalau Bapak Ibu baca ya itu asam aminonya kan kuat sekali, bagus sekali ya. Apalagi kalau Anda nanti mau lagi badan nggak ada tenaga, ini resep biar badannya kuat. Air kelapa itu mau tua mau muda asal jangan dibakar aja. Air kelapa Anda masukkan madu ke sana, aduk-aduklah sebentar. Lalu nanti setelah minum air kelapa itu Anda makan telur ayam kampung. Diapain telurnya terserah, mau dikukus apa namanya, di setengah matang boleh, apa boleh gitu-gitulah. Ya, itu akan ngasih power karena bakteri dalam air kelapa itu dia suka sekali dengan albumin, ya protein. Jadi ketemu tuh dia. Ya nanti kalau lagi badan nggak enak. Ya, tapi ini air kelapa benar-benar air kelapa ya, bukan air kelapa kemasan ya. Kalau ngomong sama saya nggak masuk bab kemasan. Kemasannya manusia nggak masuk. Ngomong air kelapa belinya ke minimarket, nggak itu. Air kelapa beneran. Ya, mau kelapa muda, mau kelapa tua, mana aja. Itu restore the good. Ya, ada kurma, termasuk juga udah lama banget tuh saya bikin itu. Itu sangat baik dalam memberikan energi. Jadi air kelapa Anda ambil airnya, lalu Anda blender dengan kurma. Ya, itu cepet banget tuh ngasih power ke badan. Ya, kasih garam sedikit. Kurmanya nggak banyak-banyak ya. Ya paling 2 atau 3 lah biar dapat manisnya sedikit. Kemudian apa lagi Bapak sekalian yang kita bisa kerjakan untuk merestore the good ini? Tadi kan ada madu, ada kurma, ada air kelapa, beberapa lagi tuh kayak habatus sauda tuh restore lah. Cuman yang kalau bahasa kita lebih gampang itu perbanyaklah asupan serat, ya entah sayur, rumput laut, ya lidah buaya, pokoknya serat aja. Ya sebenarnya kurma tuh ada serat juga, ya. Nah buah-buahan itu kan semuanya tinggi serat, tapi sebenarnya dia nggak terlalu banyak, ya nggak terlalu isinya itu bukan serat doang, ya. Termasuk di sini enzim, ya enzim itu perlu Anda nanti asup tuh karena restore the good itu salah satu atau banyak mineral dan atau enzim untuk tubuh kita tuh sangat penting dalam metabolisme tubuh kita, enzim. Contohnya paling gampang dapat enzim dari mana? Buah-buahan kan, tapi buah-buahan itu sebenarnya aslinya kayak apa ya, kayak strawberry itu. Kalau Bapak Ibu makan strawberry, kalau bisa daunnya jangan dibuang. Ada daunnya itu yang hijau-hijau tuh, makan saat strawberry-nya, nggak pahit kok ya. Strawberry-nya asam kan, kalau ada yang manis juga bagus. Apalagi tuh kiwi itu aslinya dia punya kulitnya itu banyak kandungan antioksidan itu.
ya, tapi nggak boleh sering-sering karena gatal kan. Kiwi. Berarti dokter menyarankan kami makan kulit nanas. Gua udah mulai mikir buruk sangka nih kayaknya. Dokter menyarankan kami makan kulit durian. Yang bener aja enggak lah. Pilih-pilih juga lah. Tapi nanas itu, ya, nanas itu buat sekalian salah satu asupan enzim terbaik, terutama bonggolnya, bonggol tengahnya itu tinggi sekali kandungan enzimnya. Ya, jadi kalau lagi nggak ada tenaga, nih. Jadi kalau nggak ada tenaga tuh nanti Anda sudah mulai paham makannya apa. Contoh nih ya, saya butuh asam amino, saya butuh gula, saya butuh enzim. Contohnya, Anda tuh minum air kelapa, makan telur, makan bonggol nanas, makan kurma, udah jos. Bukan makan kerupuk. Apalagi kerupuk-kerupuk keriting itu Masya Allah ya, kalorinya tinggi banget. Ini belum bicara minyaknya loh ya. Jadi kalau sekarang sudah paham ilmunya, kalau berarti dokter menyarankan ibu bapak sekalian, atau saya menyarankan bapak ibu sekalian untuk memang mengurangi asupan gula olahan. Jadi kalau sekarang Anda lihat roti terigu itu kan tinggi banget tuh gulanya kan. Berarti nggak boleh makan roti, bukan nggak, babnya bukan boleh atau nggak boleh ya. Kita mulai agak sedikit cerdas, itu aja. Nanti dibilangin Zaidul Akbar mengharamkan roti gitu kan ya, macam-macam tuh. Pernah mikir nggak? Pernah lah ya, waktu Nabi Adam turun ke bumi itu Nabi Adam makan apa? Kan di surga Nabi Adam gampang dapat makanan kan. Mau makan anggur datang, mau makan apa datang gitu. Pertanyaan saya sekarang, waktu Nabi Adam turun ke bumi, apa makanan yang pertama kali dimakan Nabi Adam? Ada riwayatnya itu ya, kalau nggak salah gandum, kalau nggak salah. Jadi Allah menyuruh Nabi Adam menanam gandum, kalau nggak salah. Itu enzim ya. Jadi enzim itu bisa Anda dapatkan dari mana? Banyak ya. Apalagi yang sifatnya fermented, itu enzimnya tinggi. Contohnya apa? Cuka madu, cuka nanas, cuka apel, tapi bukan cuka dapur. Bukan itu. Ya, itu enzimnya tinggi. Atau minuman atau cairan-cairan probiotik, itu enzim tuh. Ya. Samping juga ada bakterinya kan. Jadi makanan-makanan tinggi enzim itu contohnya makanan apa? Makanan yang difermentasi. Itu restore the good masuknya di situ babnya. Salah satunya sih ya. Ada enzim, ada fermented di situ. Ya, ada serat di situ. Jadi tiap hari itu ya usahakan Anda atau kita ada mengkonsumsi serat. Ya. Itu pun gini loh. Saya ilustrasikan begini, kenapa banyak orang zaman sekarang itu kesehatannya menurun ya, atau gampang sakit. Nanas, misal kita ambil contoh nanas saja. Nanas itu kan buah-buahan itu inti selnya itu atau nyawanya itu ada pada biji ya. Maka kalau Anda baca biji-biji tanaman itu kandungannya spektakuler semua tuh. Ada beberapa biji yang memang dia mengandung bahkan bahan racun ya, kayak apel itu ada sianidanya loh di bijinya itu. Tapi untuk sianida pada apel itu yang saya pernah baca itu bisa menimbulkan reaksi sianidanya mati kan, orang makan sianida kan reaksinya itu kan, itu baru muncul reaksi itu kalau kita makannya 100 apel. Ya nggak mungkin lah kan. Lagian ngapain susah-susah minum sianida? Minum sianida sekalian aja, nggak usah makan apel yang lagi. Bukan itu. Tapi maksudnya buah-buahan itu ya, yang saya mau jelaskan tuh tadi inti sel ya. Nah, kayak nanas itu, karena lihat nanas itu kan dari enzimnya, ada seratnya, vitaminnya, air ya, segala macam, gulanya itu. Inti selnya itu cuma 30%. Inti. Itu nanas. Yang boleh dibilang itu kan real food kan. Jadi Anda bayangkan kalau ada
manusia atau orang mengkonsumsi makanan olahan? Ada isinya lagi nggak? Nggak ada lah, udah habis semua. Itu maksudnya. Jadi yang masih natural saja itu nggak 100% inti selnya itu, inti buah itu, atau inti produk tadi itu. Gimana kalau olahan? Makanya wajar zaman sekarang itu anxiety, kecemasan, mental illness, macam-macam lah penyakit-penyakit yang dulunya itu nggak ada. Ya, bukan saya menafikan itu, bukan. Dulunya itu nggak ada. Ya, bab makanan ini kalau dimasukkan, ya tadi orang lagi nggak makan, orang tidak lagi makanan-makanan yang bernyawa, gitu loh. Bahasa sekarang tuh real food, nah gitu loh. Ya, itu tadi ya. Apalagi fermented, kemudian enzim, serat, sayur, buah segala macam, ya. Itu restore the good-nya, termasuk bakterinya juga include di situ, ya. Jadi kalau ditanya, berarti adakah dok makanan yang semua isi makanan itu intinya selnya dia? Nah, kan keren kalau ada kan? Maka waktu saya tanya itu kepada guru saya, dia bilang ada. Namanya apa coba? Kalau tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya apa ya? Nanti boleh ambil. Tahu gak? Jadi semua bagiannya itu inti semua, include di situ. Kata dia, saya percaya aja karena guru kan. Tapi benar juga sih. Ternyata itu adalah kurma. Jadi kurma itu semua bagiannya inti, termasuk biji-bijinya itu intinya dia. Jadi kalau Anda bisa minum seduhan biji kurma itu bagus tuh. Sudah pernah saya posting kalau nggak salah cara bikinnya itu. Nanti coba dibikin tuh. Jadi sayang biji kurma itu dibuang. Ya, padahal dia antioksidan, serat, vitamin, asam amino, biji kurma tuh tinggi sekali. Jadi minum seduhan biji kurma. Kalau saya sebut kopi kan jadi aneh kan. Kopi biji kurma, kopi itu tanaman sendiri, jadi seduhan biji kurma gitu kan. Lebih gampang. Minum seduhan biji kurma yang sudah jadi bentuk bubuk gitu, kasih madu misalkan, makan kurma, minum air kelapa, asik banget. Gampang ya, gampang. Restore the good. Restore the good. Jadi berarti intinya apa? Berarti kita nggak boleh nyampah dok? Nggak apa-apa. Cheating lah sekali-sekali. Ya, supaya damai hidupnya. Karena kalau kadang-kadang perlu cheating kita. Karena jujurly, bercanda. Sekarang lagi ada, gitulah. Kita butuh juga kayak begitu tuan. Kalau misalkan ibu bapak tanya dokter, makannya kadang-kadang ada aneh-aneh nggak? Dokter makan mie nggak? Saya makan, tapi mie yang agak sedikit berkelas lah, ya. Jangan terlalu murah, karena bisa kalau murah tuh banyak masalahnya. Apa-apa sekali-sekali. Tapi kalau saya makan mie itu biasanya anak saya sudah tahu. Bawang bombanya 1, bikin mie, bawang bombanya 1, pokcoynya 3. Kebayang? Bawang bombanya 1, saya potong, pokcoynya 3, seledrinya 3 atau 2, sama cabenya 2, 3. Jadi itu sayur yang ada mie-nya, bukan mie yang ada sayurnya. Paham? Supaya cerdas sedikit kita. Kok nggak mudeng kan? Paham kan? Telurnya 2. Yang saya makan pertama kali sayurnya. Habis makan sayur makan telurnya dulu, baru terakhir mie, sehingga mie-nya sedikit saja saya makan. Kan pengen kan, judulnya kan tidak apa-apa lah. Ya, tapi akhirnya apa? Aman, saya nggak ngantuk, nggak apa, seger tetap badan kan. Kita makan sayur, makan telur, gitu-gitulah. Karena setan tuh kan ngintilin kita terus kalau urusan makanan. Udah nggak percaya? Di Al-Baqarah itu kan sudah Allah bilang, ngintilin kita dia itu. Urusan makanan tuh diintilin, padahal diikutin terus. Kan kata apa? Wakulu mimma fil ardi halan toiban. Katakan kata Allah perintahkan makanan yang halal, makanan yang baik. Tapi kalimat setelahnya apa? Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan ikuti langkah setan. Ada urusan apa halal tohi sama makanan sama setan? Makanya ulama menyebutkan dalam urusan makanan itu setan emang
bercokol di situ. Ya, jadi hati-hati. Jangan dikecohkan terus sama dia. Apalagi apa tuh namanya? Kenapa makan itu terus? Enak, Dok. Sekali-sekali nggak apa-apa lah. Kalau hari ini makan, besok makan, terus makan itu namanya bukan khilaf ya, tapi doyan kan. Diperbaiki itu dikit-dikit. Ya, karena bapak moyang kita Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara urusan makanan. Ya nggak sih? Ya kan? Dan itu makanannya sakti menurut saya. Sakti. Kok dokter bilang sakti? Oh sakti. Kalau Anda baca di surat di Quran itu, habis makan buah itu, apa yang terjadi pada Nabi Adam? Apa yang terjadi? Terbuka aurat. Kan sakti itu makanan. Habis makan kebuka aurat. Makanan apa kayak begitu? Zaman sekarang aja nggak ada mungkin. Gitu. Nggak tahu tuh ceritanya apa di balik itu ya. Itu kan kadang-kadang Quran tuh kalau dibikin mikir makin cerdas kita. Mau suruh mikir kita. Ya seperti itu. Itu restore the good ya. Serat, sayur segala macam. Nah, apalagi kita bisa lakukan restore the good ini, vitamin, mineral ya. Saya kira mungkin semua sudah paham. Cuman kalau saya biasa andalan saya itu saya dapatkan itu dari rimpang-rimpangan. Rimpang ya. Jahe, kunyit, serai ya, lengkuas, apalagi itu. Cengkeh, kayu manis, pala, itu mereka ini sebenarnya kalau boleh saya katakan kalau Anda mulai rutin aja minum itu pelan-pelan, apalagi dengan yang tadi sampaikan tadi, dengan konsep itu, lihat aja sendiri. Idealnya 3 bulan. 3 bulan. Dengkul makin enak, mata makin makin bagus, termasuk juga sebenarnya memandang matahari itu, memandang cahaya itu bagus. Ya, manfaat dari memandang cahaya itu banyak sekali loh sekarang. Mata kita dapat cahaya itu, ya. Tapi manfaat itu tidak akan ada atau tidak bisa kita dapatkan kalau kita pakai kacamata hitam. Jadi makanya kalau ada cahaya begini, pandangin langit. Tatap langit itu bukan mataharinya ya. Tatap langit, tatap cahayanya itu supaya dia dapatkan itu. Atau mungkin kalau Anda di rumah pakai baju rumah, mungkin ibu-ibu biarkan tubuh Anda terpapar cahaya itu. Karena tadi kalau ibu tadi sebutkan tentang autofagi, cahaya matahari itu juga punya efek untuk memicu atau menstimulus autofagi. Canggih loh buatan Allah, ciptaan Allah itu ya. Bahkan yang luar biasa tentang kalau kita sedikit bicara tentang bakteri ya. Tubuh kita ini kan isinya bakteri, sebagian besar, bahkan bukan sebagian besar, lebih banyak bakterinya daripada selnya. Bakteri ini harus kita rawat, ya, jangan dizolimi, jangan dirusak, gitu kan. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi itu cara-caranya tuh, termasuk juga dalam satu penelitian yang pernah saya baca itu, ragam bakteri itu yang paling banyak ternyata adanya di mana? Jenis tanah yang paling banyak diversifikasi bakterinya itu adanya ternyata di kuburan, tanah pemakaman. Nah gitu. Nah, paham maksudnya Ibu? Apa sunnah masuk kuburan? Melepas alas kaki atau memakai? Melepas. Jadi kayak kita disuruh kenalan. Kenalan dengan makhluk-makhluk itu yang ada di tanah itu. Gitu, ya. Nah, kalau versinya kita kan nggak ke kuburan tiap hari, ya. Versinya gimana supaya kita kenalan dengan makhluk-makhluk tadi itu yang ada di tanah itu? Ya, kalau bahasa kerennya grounding, bahasa kampungnya nyeker. Nyeker terbaik itu apa? Kalau versinya full versi ya, Anda tiduran di atas rumput. Itu nyeker terbaik. Jadi kalau ada tempat di mana Anda bisa tiduran, tetap harus dijaga aurat dan segala macam ya. Terutama untuk perempuan, laki mah gampang. Itu tempat yang ada rumputnya atau tanah, Anda baringan di situ biar elektron-elektron yang bermasalah itu disedot sama bumi. Gitu lah. Ya. Atau yang paling gampang naik gunung. Ya, itu gampang. Gunung tuh lebih seru lagi, dia bisa sangat banyak manfaatnya lah. Mungkin kalau kita berinteraksi dengan alam itu, bukan cuman sekedar healing ya. Ya, kalau cuman healing lagi-lagi itu masuk babnya kalau saya receh aja.
ya sandar lah. Tapi bagaimana tadabur kita dapat, akan naik gunung segala macam, jadi memandang. Jadi kata guru saya itu, dia bilang gini, kalau kamu mau merasakan betapa besar kuasanya Allah itu, coba pandangi tanaman. Itu kan di depan ada kurma tuh, pandanglah tanaman itu sampai air matamu menangis. Bisa nggak gitu? Bisa. Cara paling gampang apa? Minta teman kita nginjak kaki kita sampai sakit gitu. Nangislah kita. Tapi benar, kurma itu kalau kita pandangi, kita terharu loh. Kenapa terharu? Nabi itu mengilustrasikan seorang mukmin itu seperti pohon kurma loh. Benar, ada hadis. Jadi kita tuh akhirnya kan mandang pohon kurma. Pertanyaannya, kalau saya gitu kan mandang pohon kurma tuh, apa yang bisa membuat saya nangis? Gampang. Kalau kita ngerti hadisnya, kita ngerti bagaimana itu jadi perumpamaan dan bagaimana kehidupan kita. Kurma itu kata Nabi kan, dalam bahasa itu kan, kehidupan seorang mukmin itu ibarat tuh kurma, buahnya bermanfaat, dia punya apa? Daun ya bermanfaat, dia punya batang bermanfaat, dia punya akar bermanfaat, semua bermanfaat kan. Lalu nangisnya dari mana? Nangisnya, saya itu mikir, kenapa mikir? Ini hidup sekian lama, apa karya yang sudah saya kerjakan, manfaat apa yang sudah saya kasih buat orang lain, buat diri sendiri, buat keluarga. Sekolah SD gitu kan, ini belum masuk bab hadis lagi. Seseorang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka bau surga pun gak tercium. Kita sekolah SD tujuannya apa? Biar bisa masuk SMP. Dunia lagi kan, SMP sama juga kayak begitu. Sampai ke kuliah 20 tahun, 21 tahun gak tahu mau kerja apa, gak tahu cari duitnya kayak apa. Padahal harusnya SMA itu sudah mateng, udah siap kerja, sudah siap nikah, harusnya secara syariat ya. Itu kan pohon kurma kan, akhirnya nangis kan, ya Allah ini ngapain aja hidup zaman sekarang itu. Zaman SD dulu ngapain dulu kan, juz amma nggak hafal, surat yang dihafal kul, itu aja bisa nangis kan, jadi kan nangis kita. Nah gitu loh contohnya. Jadi akhirnya apa? Lihat kata guru saya itu, ya pandangin itu sehingga kamu merasa apa yang sudah kau kerjakan dengan hidupmu. Ya, Imam Malik itu Bapak sekalian, Imam Malik sehingga saya kalau nggak salah beliau sebutkan itu tuh, itu kalau dihitung-hitung dari mulai beliau apa keluar dari jalan lahir ibunya itu, lahir sampai meninggalnya beliau, bukan Imam Malik, Imam Ahmad, sorry. Dari mulai dia keluar dari perut ibunya, lahir sampai meninggal, usia kan meninggal kan 40 tahunan cuman itu. Itu dihitung oleh para ulama, satu hari itu dia dia menulis itu 40 lembar halaman, 40 halaman satu hari. Itu dengan catatan masih bayi. Nggak mungkin bayi nulis kan, berarti maksudnya ke maksud dia akil balik kan, sudah bisa nulis kan, berarti bukan 40 kan, lebih banyak lagi selama hidupnya. Oh Imam Nawawi, sorry, 40 halaman. Kitab Riyadus Sholihin itu mungkin pernah Anda tahu kan, yang semua pondok masjid pasti pernah mengkaji kitab itu, tidak putus-putus pahalanya. Kalau dipakaikan copyright, kaya raya itu Imam Nawawi itu. Ya, artinya apa tadi? Balik-baliknya ya, apa yang sudah kita karya, apa yang sudah kita perbuat, masalah apa di umat, di keluarga, di diri kita yang sudah kita selesaikan. Ya, ini urusan kesehatan aja kita nggak mau patuh, nggak mau disiplin, nggak mau jaga. Ini enak, semua enak, itu dimakan. Akhirnya apa? Masa tua hanya menjadi masa yang manen penyakit akibat ulah dan kebodohan serta kejahilan serta hawa nafsu yang tidak terkendali. Saya nggak mau. Saya mau mati tua saya matinya tenang, nggak nyusahin anak, keturunan dan cucu atau cicit. Nggak mau. Saya mau kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan baik, sebagaimana Allah ciptakan dalam keadaan yang baik. Hidup sehat bagi seorang mukmin itu bukan lifestyle, bukan, itu bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa kita berterima kasih, bentuk komitmen kita untuk mengembalikan jasad yang dititipkan Allah ini kepada Allah nanti dalam keadaan baik, bukan berlimpah penyakit karena ulahnya kita. Itu poinnya.
Jadi bukan sesederhana itu, karena Allah kan tanya kan, Anda minjamin Mercy ke orang, 3 bulan dipinjami, bannya hancur, rusak, kaca depan baret-baret, Anda tanya, apa yang kau perbuat dengan Mercy ku ini? Ditanya sama yang punya, yang pinjam kan, yang meminjam itu. Sama kayak Allah. Kenapa kau kena penyakit ini? Kenapa kau begini-begini? Padahal aku ciptakan kau tuh untuk beribadah. Ibadah itu udah aku siapkan supaya tubuhmu kuat, sehat. Udah aku siapkan tuh. Ya, suruh Zaidul ngomong, kau udah dengar juga. Misalkan gitu. Ya, kan nggak kebetulan kan? Apa yang saya sampaikan ini tuh mungkin ada sebagian yang Anda memang perlukan. Bisa jadi. Ya makanya saya nggak berharap banyak, mungkin dari sekarang yang hadir ini 200-an atau berapa lah gitu kan. 10 orang berubah saja udah pahala buat kita semua lah. Pak Ramdan ya dapat pahala, ibu-ibu pahala gitu kan. Sholatnya lebih baik. Ya, terakhir mungkin sebagai penutup, ada seorang ustadz bertanya ke saya gitu kan. Dia bilang begini, dokter ngapain sih kita ribet-ribet banget hidup sehat, makan ini, ngulangi segala macam, kan toh mati juga. Betul kan? Kan mati juga, iya benar mati juga. Tapi gini deh, kita coba ilustrasikan saja dengan sederhana. Ada seseorang, si A sama si B, sama-sama kita bikin dengan kondisi semuanya sama. Di luar kita bicara ada takdir di sana lah ya. Yang satu si A ini, ya, dia hidupnya sangat sehat, menjaga tidur, menjaga makan, menjaga hati. Yang ini suka-suka dia aja lah makan. Logika kita pasti bisa menduga yang B pasti akan sakit kan? Logika kita. Katakanlah perlombaan ini dilakukan bukan perlombaan, kompetisi ala-ala nih, fiktif ini kita kerjakan, kemudian 1 tahun kemudian kita lihat hasilnya. Ternyata yang A masih bisa sholatnya dengan baik, dia masih bisa bangun malam, dia bisa naik gunung, dia bla 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 segala macam bisa dikerjakan. Yang B udah nggak bisa, sholat sebentar udah gemeteran, akhirnya sholatnya duduk. Nah gitulah. Puasa sedikit sudah keliengan, akhirnya nggak puasa. Pergi umroh atau haji nggak bisa lagi tawaf dengan kakinya sendiri, akhirnya pakai kursi roda. Coba pakai logika syar'i ya. Dengan kondisi kayak begini, karena ulahnya sendiri ya, di luar memang ada pahala khusus, tapi Nabi itu sudah sampaikan, sholatnya orang berdiri sempurna, sholatnya orang duduk tetap tanpa kita underestimate orang yang nggak bisa duduk. Bukan itu poinnya. Ini kita bicara ilustrasi fiktifnya ala-ala kita. Itu maksudnya. Karena ibadah yang kita kerjakan ini butuh fisik yang kuat. Makanya kita perlu jaga badan, jaga kesehatan. Bahkan dipuji sama Rasulullah. Ya, Allah mencintai, lebih menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kuat itu kan termasuk babnya sehat juga kan. Ya sekarang itu saya lihat orang tua sudah ngelosin anaknya makan ini itu segala macam, kasihan nanti mereka. Karena kebiasaan itu nanti akan diturunkan kepada anaknya mereka. Orang tua nggak pernah nyontohkan makan sehat, orang tua nggak pernah contohkan makan buah, saban hari nasi goreng ini itu segala macam, itu udah contoh oleh anak. Olahraga, orang tua nggak ngajarkan olahraga, nggak ngajarin bangun malam, nggak ngajarkan hidup sehat, ya udah kan direkam semua pak sama mereka gitu. Sayang, generasi ke depan tuh nanti bahasanya itu jadi generasi kerupuk atau generasi stroberi, istilahnya itu kan. Makanya jadi tugas kita bersama lah ya. Maka kayak di sekolah anak saya itu awalnya ide dari saya bilang awalnya buat guru, jadi guru-gurunya itu dikasih rimpang-rimpang, kita bikinkan rimpang gitu kan, jadi dibeliin tumbler, jadi mereka tiap hari itu disuguhin rimpang-rimpang, biar ya kalau minum tiap hari itu saya sangat yakin akan ada manfaat buat mereka. Itu jadi dibikinin jahe, kunyit, serai gitu sederhana aja, bentuk cintanya kita pada mereka, guru-guru gitu kan. Terus saya berkembang malah dibikinkan tumbler, bukan tumbler, dispenser. Jadi setiap hari di situ ada dispenser isinya rimpang-rimpangan. Itu orang tua yang jemput anak-anak pun boleh minum free. Gitu. Masjid ini juga mana Pak Ramdan? Mudah-mudahan ada. Dibikinkan pas lagi rame-rame orang sholat Jumat segala macam, gampang kan, murah meriah. Ya. Tadi saya dengar beliau menginisiasi sedekah air pakai truk-truk gitu kan. Saya kira mungkin kalau kita kenalkan lagi itu ke mereka tuh Masya Allah bersalam. Ya modal-modal kalau malas ngerebusnya diimpus aja lah. Diimpus maksudnya ini air masukin rimpang-rimpangnya, tunggu berapa jam dah terekstrak ya di situ. Kalau mau malas ngerebusnya
Tapi kan seru itu. Ada hal-hal baru yang kita kerjakan dalam bentuk amal solehnya kita gitu kan. Atau hari-hari Jumat misalkan gitu ada dispenser air madu misalkan. Gitu kan. Kayaknya dia banyak tuh. Jadi akhirnya orang mulai lidahnya itu sudah mulai kembali ke lidah asal. Gitu. Jadi apalagi itu dikerjakan di masjid. Nah, itu kan seru. Ya, seperti itu. Baik, Masya Allah udah jam 11 tanpa kita ya sadari sih, cuman kita harus sadari, kalau sadari namanya tidur. Saya kira mungkin ini bisa sampaikan. Nggak ada tanya jawab kan? Oh ada. Saya biasanya kalau tanya jawab kalau bisa pakai kertas aja. Kalau bisa, tapi kalau nggak ada kertas ya. Ya udah, nggak apa-apa lah, langsung aja. Mungkin 1, 2, 3 pertanyaan boleh. Jadi premis yang tadi saya sampaikan kan Bu, bahwa racun emosi itu ya, itu kan lebih jahat daripada racun fisik. Itu premisnya. Maka semua racun-racun emosi itu ketika dilabelisasi pada sesuatu, maka dia akan berefek yang tidak baik pada itu tadi. Maka tadi yang saya sampaikan tadi itu kan Nabi itu mengajarkan pada kita untuk beristighfar, minta ampun pada 3 hal atas semua kalimat buruk yang pernah kita ucapkan pada diri kita, keluarga kita, dan harta kita. Itu tadi. Nah, contoh mungkin begini, paling gampang itu apa ya? Madu ya. Kalau Anda baca datanya dengan catatan tidak berlebihan juga ya, nggak ada ceritanya orang kena diabetes gara-gara minum madu. Nggak ada. Justru malah diabetes itu atau madu itu justru malah sangat baik untuk orang diabetes sebenarnya aslinya ya. Tapi ketika orang itu katakanlah ini depan saya ini ada madu nih, belum minum madu, pikirannya dia, emosinya dia sudah mencurigai, sudah menyatakan dan membenarkan bahwa madu itu bisa bikin naik gula darah saya, terus gitu, maka racunnya tadi itu masuk di sini, sehingga ininya madunya tadi yang harusnya nggak sampai sebegitu efeknya, justru malah dirasakan sama dia, tubuhnya menyerap emosi atau racun emosi tadi itu, seperti itulah. Dan itu berlaku pada banyak hal sebenarnya, bukan hanya pada itu. Contoh madu paling gampang ya, sehingga ketika dia makan itu, dia makan sekaligus makanan emosi yang sudah dia gitu lah kurang lebih. Aslinya tuh kan Quran sudah bilang kan, makanlah, kata Quran, kata Allah, halal, baik, jangan berlebihan gitu. Udah gitu aja. Sepanjang contoh begini, berarti ini teman saya, ini contoh nih ya, ketakutan, kecemasan itu dia sudah mulai tidak lagi. Contoh mungkin emping lah paling gampang. Emping tuh oke, kita paham bahwa namanya melinjo apa segala macam itu, urinnya tinggi segala macam, tapi justru malah kecurigaannya kita ya, buruk sangkanya kita pada emping itu jauh lebih besar daripada satu keping emping itu sendiri gitu loh. Betul lah? Dan itu saya buktikan pada beberapa orang, akhirnya mereka sudah ikhlas,
Subhanallah, saya punya lagi-lagi guru lah ya, subhanallah ya, moga Allah jaga beliau itu. Coba lagi ini nggak usah dicontoh ya, bagaimana beliau mendidik jiwa beliau itu ya, supaya lagi kena asam urat dan tidak tanggung-tanggung kadar asam urat sampai 13 apa gitu, asam urat itu lagi begitu, nggak ada sakit-sakitnya tuh, dia biasa aja. Sampai dia bilang, dia bilang, saya ajak ngomong tuh kaki lagi bengkak-bengkak itu, janganlah baper-baper gitu, dia bilang. Biasa aja lah gitu, kalau makan sedikit aja kamu langsung bereaksi begitu, kayak dia bicara gitu kan. Ada pergi suatu tempat lah gitu kan, di sana makan apa? Makan sate kambing sama makan durian, tidak ada sakit sama sekali. Nah gitulah. Jadi ya ini memang tidak akan bisa generalisasikan, enggak. Cuma maksud saya itu tiap orang itu punya potensi untuk melemparkan kecurigaan gitu loh, sehingga sayur ini macam-macam lah gitu kan. Dosa jauh-jauh deh Bu, zaman sekarang ini coba lihat, Anda lihat nggak saking modernnya orang minum wedang-wedang, jahe, kunyit itu ketakutan loh, nanti masuk ginjal lah apalah, banyak kan begitu kan. Akhirnya ya itulah yang kita dapat. Padahal zaman dulu ya mama kita, orang tua kita minum aja ya, nggak berlebihan, secukupnya, tidak ada masalah gitu loh. Generasi dulu tuh ya mereka lebih dekat dengan makanan-makanan asli segala macam, tidak ada masalah. Kita yang kadang-kadang jadi kayak overthinking. Overthinking itu penyakit nggak? Penyakit. Overthinking dan bahasa lainnya itu autoprotektif. Itu penyakit itu, hati-hati ya. Kalau saya nggak makan nanti gimana ya? Oh gitu, semua dipikirin. Ah gitu. Jelas Bu? Ya. Apakah boleh rimpang-rimpang itu direbus jadi satu? Contoh kayu manis, jahe, cengkeh, kapulaga, lengkuas. Prinsipnya boleh. Tapi Anda harus tahu juga tentang kerjanya dia. Ya, rimpang-rimpang itu tadi. Terutama kerja-kerja yang sifatnya itu bisa memberikan efek yang nggak menyenangkan di badan kita. Contoh. Ini kan disebutkan ada kayu manis, ada jahe, ada cengkeh, lengkuas. Ya. Saya ambil satu contoh tentang kayu manis. Kayu manis ini kan dia punya efek hipoglikemi. Dia bisa menurunkan gula. Ya, jadi ketika orang minum wedang kayak begini dalam kondisi kadar gulanya yang tidak terlalu tinggi dan cenderung mau turun gara-gara belum makan, keliengan dia. Itu maksudnya. Sehingga solusinya gimana? Yang kira-kira bisa bikin keliengan itu dikurangi aja. Tapi yang bisa bikin hangat tubuh itu dibanyakin. Jadi kan ada kayu manis, jahe, cengkeh, kapulaga, misalkan gitu. Maka kayu manisnya nggak usah banyak-banyak, banyakin yang lainnya aja. Itu misalkan. Atau juga ada orang yang misalkan, dok kalau saya minum seledri itu kan bagus tuh, di jus apa segala macam atau dimakan. Tapi kalau memang orangnya cenderung misalkan nggak kuat tekanan darah ya, karena seledri itu kan kemampuan dia nurunkan tekanan darah kencang banget. Habis minum itu keliengan bahkan pingsan. Ada orang kayak begitu. Jadi kita harus ngerti gitu kan. Jadi dari mana bisa tahu ya? Belajar, baca segala macam, tanya juga bisa. Ya. Jadi apakah dia akan berubah khasiatnya? Ya enggak. Cuman efeknya nanti akan itu. Paling aman. Nah, ini resep paling aman. Kalau Anda bikin rimpang, carilah semua rimpang yang sifatnya panas hangat. Dah, aman. Kalau jadi misalkan ini, misalkan bapak ibu-ibu sekalian atau bapak ibu bikin rimpang atau wedang lah, atau mungkin gitulah. Yang isinya tuh misalkan ada kunyit, ada apa nih? Kunyit, kencur tapi panas. Ada kunyit, kencur, jahe, lengkuas atau mungkin serai. Nah di situ tuh dominasinya nanti yang panas-panasnya aja, yang pedes. Jahe kan pedas, kencur kan pedas, serai kan pedas. Nah itu, jadi kunyitnya nggak usah banyak-banyak. Itu paling aman tuh kalau nggak tahu ilmunya. Ya, sehingga nanti habis minum itu nggak keliengan seperti itu. Di medsos ada seminar titik, nggak usah saya sebutkan lah. Infonya untuk menghilangkan anxiety, kecemasan dengan mengikuti berbagai tahapan atau beberapa tahapan
Menurut pendapat Bapak gimana? Nggak tahu saya, karena nggak ngerti apa itunya, ilmunya kayak apa. Saya cuman mengomentari dari sisi tadi aja. Kalau dari sisi syariat Anda bisa dapatkan, ambil yang dari sisi syariat saja, lebih aman buat iman. Sebab zaman sekarang nih hati-hati nyari ilmu, ya kadang-kadang sanad ilmunya nggak jelas. Karena zaman sekarang ini kita belajar sesuatu tuh kita nggak tahu siapa gurunya, tapi cuma ingat di mana sekolahnya. Saya bahkan nggak ingat guru SD kita siapa, kita nggak ingat sebagian besar. SMP nggak ingat, SMA, kuliah paling nggak ingat. Tapi kalau ditanya lulusan mana, tahu kita. Padahal zaman dulu nggak gitu konsepnya. Zaman dulu konsepnya dengan siapa dia belajar, gurunya siapa. Jadi sanad ilmunya itu jelas. Gitu loh. Jadi kalau sekarang kan sekolahnya yang diangkat, bukan gurunya, ya. Makanya kalau sudah ngerti ilmunya, ilmu sanad ini ambil sanad itu si fulan gitu, jelas nih, akidahnya jelas, apa jelas segala macam, bukan cuma sekedar di mana sekolahnya. Begitu. Ada lagi? Ya. Boleh. Dokter, saya minum rimpang, jahe, kunyit, serai, kayu manis. Apakah ada batasan waktu atau apa boleh terus-menerus dikonsumsi dalam jangka waktu lama? Kalau saran saya diubah-ubah aja isinya. Ya misalkan hari ini jahe, kunyit, serai, besok apalagi dalam jumlah yang tidak banyak, insya Allah aman. Ya, dalam jumlah tidak berlebihan. Ya, insya Allah aman. Karena ya insya Allah mereka ini pun Anda tidak konsumsi pun, Anda konsumsi secara tidak langsung dalam bentuk kuah lauk. Iya kan? Kuah lauk itu kan isinya itu kan jahe, kunyit, gitu loh. Jadi jangan kita pula takut dengan ini. Ya, kayak misalkan apa ya, pindang gitu kan. Pindang itu kan isinya ini kan jahe, kunyit, lengkuas gitu-gitu loh. Ya. Karena ini dilabelisasi seperti obat, makanya kita ketakutan. Harus dosis berapa, aslinya itu kalau dalam jumlah yang seperti kita bikin lauk-lauk itu aja lah, aman insya Allah, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu banyak. Tapi saran saya tadi itu diubah-ubah aja isinya, ya seperti itu. Apakah ada ikhtiar khusus mengurangi atau memutus penyakit keturunan? Iya, seperti itu. Dicari dulu sebabnya. Ya, sebabnya dicari dulu. Dan biasanya sebabnya itu pasti ada kaitan dengan urusan tadi, cinta, kasih sayang, penghargaan. Biasanya ada tuh. Nah, itu diputuskan dulu itu, atau kalau enggak dicari solusinya apa. Contoh mungkin begini. Ada seorang anak yang dia kena penyakit, ya. Ini pernah saya temukan juga. Kemudian setelah ditelusurin ternyata memang ada urusan dengan masalah hutang pengasuhan segala macam, dalam versi apa yang saya pahami sih ya. Saya bilang kalau itu nggak diselesaikan, ini akan berat dan lama memperbaiki ini. Maka pertanyaannya bagaimana caranya? Ya maafkan orang tuamu, itu maafkan kurangnya dia, kekurangannya mereka, kelemahannya mereka, segala yang menjadi beban dalam dirimu itu yang kamu merasa defisit di situ, maafkan dan minta sama Allah untuk menggantinya. Itu dulu saya bilang. Jadi kalau masuk ke ranah tentang penyakit keturunan versi emosi ini, Bapak Ibu gini lah, nanti kalau Anda mau riset sederhana ya, lihat satu keluarga 2-3 generasi di atasnya itu kena jantung semua, 2-3 generasi di bawahnya jantung juga, itu pasti ada similarity-nya itu, emosinya itu. Coba aja lihat, pasti ada, pasti Anda ketemu nanti. Kenapa? Orang tua itu bukan cuma mewariskan hidung, mata, telinga, bukan, emosi juga mereka wariskan kan, gen itu. Nah, gen yang kaitannya dengan jantung itu nanti apa? Emosinya. Gen yang ini 2 generasi, oh kami dari zaman dulu tuh kita diabetes terus nih, gitu kan? Atau lebih parah lagi, nauzubillah menjadi kanker gitu kan? Ada kayak begitu, ya. Ada lihat tuh, pasti ada satu benang merah di situ. Nah, mutusinnya di situ.
Mutusinnya cuma dengan cara apa? Agama, nggak ada yang lain. Agama, ya. Makanya kalau bagaimana supaya anak itu misalkan ya paham tentang ini semua, ya ajarkan dia agama. Nah, bapak ibunya nggak tahu agama atau nggak paham terlalu dalam agama, ya masukkan ke sekolah agama. Tapi tetap jadilah orang tua buat dia yang kekasih sayangan dulu, kayak misalkan tidak didapatkan atau kurang dia dapatkan itu diberikan lagi sekarang. Mungkin dalam bentuk pelukan, ciuman atau apalah, perhatian gitu loh. Ya seperti itu. Apalagi kalau mungkin anak laki-laki atau anak perempuan misalkan gitu kan. Itu orang tua itu harus menjadi orang yang terdekatnya dia. Jadi kalau dia misalkan anak itu SMA lulus nih misalkan, terus dia ngomong sama bapak ibunya, Pak, Bu, atau Umi, Abi, saya pengen nikah, dia bilang, itu keren. Keren bukan saya ngomong bab nikahnya itu terserah lah ya, tapi dia mau ngomong itu ke orang tua, berarti orang tua itu dekat sama dia, dia berani ngomong hal yang private sekali gitu loh, ya, itu bagus. Suami saya suka olahraga ekstrim seperti lari maraton dan triathlon. Apakah ada nutrisi khusus untuk mengembalikan kondisi setelah olahraga ekstrim tadi? Kelapa apa segala macam, telur itu. Minimal kelapa lah. Ya. Kelapa kasih madu, suruh makan kurma, kasih telur. Ya, seperti itu. Untuk nyeri sendi, saya sering lihat di online minum susu Etawa. Apakah anjuran saya? Enggak. Itu banyak iklan yang pakai saya itu, enggak ada. Tidak ada yang benar satupun. Yang bahkan yang terakhir itu yang enggak parah itu untuk urusan sendi itu ada produk, saya nggak usah sebut produknya apa. Sampai saya klarifikasi di IG, saya pin menjadi itu produknya bukan produk lokal itu, sepertinya pakai agensi di Indonesia, agak kurang ajar itu. Ya, bagaimana macam-macam foto saya dipakai, bahkan yang terakhir podcast saya itu dipakai juga tuh. Nggak ada. Saya udah klarifikasi itu di YouTube sudah, di IG sudah. Ya, kalau Anda mau lihat di YouTube-nya kalau macam ada, kalau toko ya tuh JSR Store itu tokonya saya itu, hanya itu doang, lain nggak ada. Dan tidak ada promo produk apapun. Ya, seperti itu. Kalau saran saya untuk nyeri sendi apa? Kaldu, bone broth, kaldu tulang itu loh. Itu coba diminum rutin, ya. Yang jual apa namanya? Yang jual online udah banyak kok. Bone broth kaldu tulang, tapi yang organik kayak gabus, apa segala macam tuh ada tuh, atau kaldu tulang itu juga bisa. Kemudian ada apa lagi ya? Beberapa kayak apa ya? Ini bisa nih. Kapsul ekstrak ikan gabus, atau kalau nggak punya ekstraknya, makan ikan gabusnya, ya. Itu juga albuminnya juga bagus buat sendi, tulang segala macam, ya. Atau kalau nggak ini juga bisa pakai gamat. Ini gamat. Nanti kalau mau ambil aja di depan. Ini semua free. Yang tadi Bapak dapat hadiah ambil aja. Ini semua buat. Ini pun kalau mau ambil aja. Ini juga ini nggak dijual, cuma saya di rumah banyak, biasanya saya pakai buat flu, ya, ora flu, supaya jangan flu, ora flu. Ini yang versi anak-anaknya, ini memang nggak dijual, kawannya nggak ada yang jual. Ini juga sama buat batuk, demam, pilek gitu kan. Kalau ini spirulina, jadi kalau mau ambil aja. Nah kalau ini, kalau salah ada yang jual di depan. Kalau ini sebenarnya isinya enzim gitulah yang kita campur dengan apa, kayu manis, serai, ketumbar. Biasanya saya pakainya ini untuk buat orang yang masalah pencernaan lambung. Nih, nanti mau ambil aja sini. Di sini ngambil, di sana kalau di luar bayar. Gitu ya, cukup. Saya kira mungkin sudah hampir setengah 12. Masya Allah, hampir 2 jam setengah kita di sini.